رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Awal mula anjuran kurban. Setiap hari besar Idul Adha, umat Islam yang memiliki harta berlebih biasanya melakukan anjuran berkurban. Hari raya yang diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia ini berawal dari Nabi Ismail. Hari besar keagamaan bagi umat muslim ini, jika dalam kalender Islam diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha juga biasa disebut Idul Kurban. Tentunya juga memiliki sejarah panjang, di mana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan menyembelih putranya, yaitu Ismail, sebelum akhirnya diganti dengan seekor kibas atau domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke sejarah kurban, ibadah kurban bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan seseorang kepada hamba-Nya untuk mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat As-Safaat ayat 100. Sewaktu Nabi Ismail alaihissalam mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Safaat halaman 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihissalam. Allah memujinya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut. Di dalam Al-Quran sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." Quran Surat Maryam ayat 54. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ismail alaihissalam pun siap menaati instruksi ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mengayunkan parang, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus,
dan bertanduk. Allah berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Safa ayat 104-107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata keduanya telah tulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan kepada orang tuanya. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab.